Selamat datang di segmen ketiga dari modul 4 Kuliah Geologi Fisik GL 2111 tentang vulkanisme dan lempeng tektonik bersama saya Alvin Rudiawan dari Prodi Teknik Geologi ITB. Vulkanisme terjadi di berbagai tempat di permukaan bumi. Dua proses yang utama pembentukan magma, yakni partial melting dan decompressional melting, menjadi faktor utama mengapa vulkanisme hadir. Vulkanisme pada umumnya terjadi pada batas lempeng, baik yang konvergen maupun yang divergen. Pada beberapa lokasi lain, seperti di Hawaii dan lembah Rift Afrika Timur, magma terbentuk di tengah lempeng yang diawali oleh naiknya mantel plume yang kemudian mengalami penurunan tekanan atau decompressional melting. Provinsi mantel plume yang besar terjadi di banyak tempat di dunia. Beberapa plume yang besar ini menandai terpisahnya kontinen satu sama lain. Seperti contohnya Tristan Plume yang memisahkan Etendeka, provinsi basalt besar di Afrika bagian barat, dan Parana di Amerika Selatan. Lalu yang terkenal kita punya Deccan Traps di India, dan di dekat Indonesia kita punya Ontong Java Plateau. Bagaimana bisa terjadi kita mempunyai provinsi basalt yang cukup besar naik dari mantel plume? Diperkirakan bahwa naiknya mantel plume ke permukaan geometrinya adalah cukup besar, seperti sebuah jamur. Nah, ketika sampai ke bawah dari kerak samudra, mantel plume ini mengalami decompressional melting, kemudian meleleh dan naik melalui rekahan muncul ke permukaan menjadi float basalt. Float basalt dengan volume yang sangat banyak ini kemudian akan menjadi provinsi basalt yang cukup besar. Nah, sisanya berupa tail yang kecil-kecil ini kemudian akan naik ke permukaan dan membentuk gunung api yang jauh lebih kecil. Letusan gunung api dapat berupa aliran lava, aliran piroklastik atau yang kita kenal dengan Bodus Gembel di Indonesia, dan jatuhan debu. Produk vulkanik ini jika sempat tersimpan di satu tempat kemudian ditambah dengan air hujan akan menjadi lahar. Letusan gunung api yang sangat besar dapat memengaruhi iklim karena letusannya menghasilkan produk yang dapat menutupi atmosfer dari bumi. Sebagai contoh, letusan Gunung Tambora di Indonesia, para peneliti memperkirakan debu hasil letusannya menutupi atmosfer bumi sehingga menurunkan temperatur hingga 3 derajat Celcius dalam 1000 tahun terakhir. Selain itu, bencana gunung api dapat mengakibatkan bencana susulan berupa tsunami seperti yang terjadi setelah letusan Gunung Krakatau baru-baru ini. Karena potensi bahayanya, gunung api dimonitor agar dapat diprediksi perilakunya dalam usaha memitigasi bencana. Beberapa metode yang digunakan diantaranya adalah menggunakan penginderaan jauh, memasang GPS dengan tingkat ketelitian tinggi untuk mengukur naik turunnya permukaan gunung api, lalu monitoring dengan menggunakan seismometer untuk melihat keaktifan gunung api melalui rekaman gempa vulkaniknya, lalu mengambil sampel sulfur dioksida pada volcanic vent atau solvatara. Peningkatan gas SO2 akan mengiringi peningkatan keaktifan dari gunung api. Sekian tentang kuliah gunung api dan hubungannya dengan plate tectonics dan manusia. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Stay safe and healthy.